Kita ulangi sekali lagi. Jadi untuk menjadikan sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, hendaknya sholat kita ini diusahakan yang pertama dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang kedua, diusahakan pelaksanaannya seperti yang dicontohkan Nabi. Yang ketiga, disempurnakan dengan sholat sunnah. Yang keempat, berusaha paham maknanya. Yang kelima, kita laksanakan dengan berjamaah. Jadi ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saha ibu-ibu, jamaah pengausan, jamaah pengajian Masjid Ar-Ridwan wonten ing Dusun Durenan, Triharjo, Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka, bermuwajahah mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Insya Allah dengan kajian nanti bisa menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kita semua nggih kula lan panjenengan sami memeluk utawi ngerungkebi agami Islam. Agami Islam menika agami ingkang dipun paringaken dening Allah lewat malaikat Jibril, dipun tampi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kula lan panjenengan sami kaparingan rukun Islamipun. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama namanya syahadat, yang kedua namanya sholat, yang ketiga namanya puasa, yang keempat namanya zakat, yang kelima namanya haji bagi yang mampu. Sholat ini diusahakan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Usahakan sholat kita ini tepat pada waktunya. As-sholatu fi awali waqtiha. Ini alhamdulillah nek bulan Ramadan sholate dadi tepat. Subuh ya tepat waktunya, duhur tepat waktunya, asar tepat waktunya, maghrib tepat waktunya, isya juga tepat waktunya. Karena apa? Dibantu adanya
puasa di bulan Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan itu menjadi sangat istimewa. Ibu-ibu, saha bapak ingin sangat hormati, dados kasunyatan terbukti bahwa walaupun kondisinya lapar di bulan Ramadan, kenyataannya membantu kita melaksanakan ibadah sholat menjadi tepat pada waktunya. Yang tidak kalah pentingnya, walaupun kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ternyata sholat sunat kita juga semakin bagus. Ibadah sholat tarawih tertib. Bahkan ketika masuk ke masjid belum sholat isya kita juga tertib sholat sunat. Habis isya sebelum tarawih ternyata juga sunat lagi. Sebelum subuh kita juga rajin sholat sunat. Sebelum duhur, sesudah duhur rajin sholat sunat. Sebelum asar juga rajin. Bahkan maghrib, isya seluruhnya sholat sunat kita laksanakan. Terbukti bahwa walaupun kondisinya puasa, ternyata justru dengan puasa itu sholat sunatnya kita semakin bagus. Nah, terkait dengan dalil shollu kama ra'aitumuni usolli. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sampun bersabda, sholatlah engkau sekalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kalau sholatnya dilaksanakan berjamaah di masjid, ya, walaupun sholat kita ini belum bisa seperti Nabi, tetapi karena Nabi itu menganjurkan, mensunahkan jamaah, berarti ya dengan berjamaah ini kita sudah dianggap melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Dulu ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah itu rumahnya dekat dengan Nabi. Pernah mendengar suara terumpah. Serandal ini apa? Terumpah. Serandal. Ya, suaranya itu srek gitu ya. Tolhah bin Ubaidillah ini mendengar suara serandal itu mendekati rumah Nabi. Akhirnya oleh Tolhah bin Ubaidillah didengarkan. Apa yang menjadi pembicaraan seorang menurut informasi dalam buku himpunan putusan tarjih adalah penduduk Najd dengan rambut yang sedikit kumal, ya, dalam hadisnya disebutkan begitu. Orang itu mendekati kepada Nabi, masuk ke rumah Nabi, didengarkan oleh Tolhah bin Ubaidillah karena rumah Tolhah bin Ubaidillah itu dekat dengan Nabi. Orang itu bertanya, perbuatan apakah yang paling bagus dalam sehari semalam? Dijawab oleh Nabi, sholat 5 waktu. Setelah itu orang itu bertanya lagi, setelah itu apa? Dijawab oleh Nabi, la illa anta tawwa'a. Tidak ada kecuali engkau mau melaksanakan sholat tatawu, yaitu sholat apa? Sholat sunat. Jadi memang kekuatan sholat sunat itu luar biasanya setelah sholat wajib. Dan kalau kita sudah melaksanakan sholat sunat, sudah berjamaah, maka penilaiannya sudah seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli.
Jadi apabila kita diharapkan untuk bisa sholat paham makna, ya, kita akan berat memahami makna sholat seluruhnya. Menghafal artinya juga kadang-kadang cukup berat. Apabila kita memahami maknanya sholat juga cukup berat, ya cukup kita maksimalkan yang kita bisa. Yang kita bisa apa? Berjamaah. Yang kita bisa apa? Tepat pada waktunya. Yang kita bisa apa? Sholat sunat. Untuk itu, sholat yang kita laksanakan sudah seperti itu, insya Allah, inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sholatnya akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ulangi sekali lagi. Jadi untuk menjadikan sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, hendaknya sholat kita ini diusahakan yang pertama dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang kedua, diusahakan pelaksanaannya seperti yang dicontohkan Nabi. Yang ketiga, disempurnakan dengan sholat sunat. Yang keempat, berusaha paham maknanya. Yang kelima, kita laksanakan dengan berjamaah. Jadi ada 5. Beberapa ulama punya pendapat cukup berusaha satu saja itu dapat 5. Apa yang satu itu? Yaitu berjamaah. Maka yang paling harus kuat kita usahakan, sholat 5 waktu itu kita laksanakan dengan berjamaah. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan kita merasakan sangat ringan melaksanakan sholat dengan berjamaah. Pramila menawi para kiai rumiyin niku asring ngendika ngeten. Menawi sholat wajibipun dereng khusyuk, supados dados khusyuk, dipun tambahi sholat sunat, diperbanyak sholat sunatnya. Insya Allah nek awake dhewe ngokeh-okehke le sholat sunat, sholat wajib dadi khusyuk dan tawadhu. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, maka kalau ada pernyataan Allah bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, maka paling tidak minimal sholat itu harus diusahakan dengan berjamaah. Niku rukun Islam ingkang angka kalih. Ingkang salajengipun kagem nyempurnakaken siam Ramadan nggih. Kula lan panjenengan sami ingkang terakhir naminipun salat tarawih katutup iktikaf. Mula kula lan panjenengan sami diusahakan memasuki bulan Ramadan ini juga disempatkan untuk salat tarawih. Syukur baget disempurnakan lagi dengan apa? Iktikaf. Ibu-ibu hormati, sampun kula aturaken rukun Islam nggih, dumugi poso, zakat, benjang dipun atur piyambak-piyambak, ada zakat mal dan lain-lain, dan untuk haji bagi yang puasa. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken, wonten galap gangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.